Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM T 2019-71, kelas MTK 3 angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fikih, sejarah perkembangan fikih. Sejarah perkembangan fikih pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat dua periode, yaitu satu periode Mekah dan dua periode Madinah. Satu periode Mekah. Periode ini berorientasi pada penyebaran dakwah ketauhidan, karena dakwah ketauhidan merupakan fundamental utama dalam masyarakat untuk meletakkan suatu aturan kehidupan. Pada periode ini difokuskan pada tata nilai ketauhidan agar manusia dapat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada periode ini ketauhidan sangatlah utama untuk aturan-aturan kehidupan yang terdapat pada kehidupan di masa periode Mekah ini. Yang kedua yaitu periode Madinah. Pada periode ini turun ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan hukum-hukum syariat dari semua persoalan yang dihadapi manusia, baik ibadah, muamalah, amaliyah, masalah kekeluargaan, dan jinayat. Pada periode Mekah, pada periode Madinah ini, Nabi mulai membangun kekuatan politik dan menyusun tata aturan perundang-undangan ketatanegaraannya. Sumber hukum atau kekuasaan pada masa periode Madinah ini dipegang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang pun yang bisa meletakkan suatu masalah tersebut kecuali berada di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan suatu pengakuan hukum. Maka dengan adanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah masyarakat, dapat mengembalikan suatu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Karakteristik pengembangan fikih pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu ada 5. 1. Pada masa itu fikih telah mencapai tingkat kesempurnaan dengan turunnya ayat 2 surat Al-Maidah. 2. Kekuasaan membentuk hukum berada di tangan Rasul. 3. Perkembangan fikih pada periode ini bersifat faktual, praktis, bukan teoritis. 4. Fikih berkembang secara bertahap sesuai dengan peristiwa dan fenomena yang muncul dalam masyarakat. 5. Nabi tidak meninggalkan untuk umatnya fikih yang lengkap dan terkodifikasi. Sejarah pengembangan fikih yang kedua yaitu pada masa dan tabi'in. Pada masa ini terjadi banyak persoalan-persoalan umat Islam yang perlu dihadapi, sehingga perlu adanya hukum baru yang dapat menghadapi sebuah persoalan-persoalan suatu permasalahan tersebut. Contohnya seperti ijtihad. Ijtihad ini diperlukan untuk membantu menyelesaikan suatu persoalan-persoalan hukum yang terjadi di suatu persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Pada masa tabi'in dan Nabi ini, fikih berkembang lebih pesat, sehingga perkembangan fikih ini dipengaruhi oleh beberapa muncul metode baru dalam penyelesaian masalahnya. Karakteristik pengembangan fikih pada masa sahabat dan tabi'in itu ada 5 juga.
Satu, yaitu fikih pada periode ini bersifat faktual, artinya fakta. Yang kedua, pada periode ini sedikit terjadi khilafiyah di antara para sahabat karena adanya lembaga musyawarah dan mudahnya mencapai ijma dari para sahabat karena mereka masih berada di Madinah. 3. Pada periode ini sudah banyak aktivitas ijtihad yang mempengaruhi perubahan hukum dalam hal penerapannya. Yang keempat, para sahabat tidak meninggalkan fikih yang sudah dikodifikasikan. Dan yang terakhir, dalam penggunaan ra'yu ada sahabat yang menggunakannya secara luas dan ada pula yang menggunakannya secara dengan lingkup yang sempit. Di sini yang ketiga, yaitu model-model yang berkembang dalam kemunculan mazhab itu mazhab ada 4 di sini, 4 mazhab yang terkenal, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Imam Malik, mazhab Syafi'i, dan mazhab Ibnu Hanbal. Yang pertama, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah terkenal sebagai seorang fikih yang waro'. Kehebatan beliau dapat dilihat dari komentar ulama sesuai komentar-komentar para ulama sesudah beliau. Hukum Islam yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah yaitu ada 7. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah atau hadis, yang ketiga ijma, yang keempat pendapat sahabat, yang kelima qiyas, yang keenam istihsan, dan yang terakhir adalah hiyal atau helat hukum. Yang kedua yaitu mazhab Imam Malik bin Abbas. Imam Malik ini dikenal sebagai orang yang alim dan takwa. Imam Malik ini dikenal sebagai al-hadis karena lingkungannya yang sangat mendukung untuk itu. Kota Madinah juga terpengaruh dalam penggunaan rasio dalam berijtihad. Dalam pengambilan hukum Islam, Imam Malik menggunakan hukum Islam, diantaranya ada 10, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma al-Ahmadiyah, Fatwa Sahabat, Khabar Ahad dan Qiyas, Al-Istihsan, Al-Maslahah Al-Mursalah, Sad Az-Zara'i, Al-Istishab, Syar'u Man Qablana Syar'un Lana. Yang ketiga yaitu Imam Syafi'i atau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang dikenal sebagai orang yang agung dan menjadi imam dalam masalah fikih. Imam Syafi'i dikenal dengan kaul qadim dan kaul jadid yang seolah membuktikan bahwa suatu pemikiran tidak akan lahir dari ruang hampa. Ia akan muncul sebagai refleksi dari setting sosial yang melingkupinya. Hukum Islam yang digunakan oleh Imam Syafi'i yaitu ada 4, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Imam Syafi'i ini merupakan mazhab Indonesia yang dianut oleh Indonesia, kebanyakan di Indonesia. Yang terakhir yaitu
mazhab Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambal. Imam Hambal dikenal sebagai sosok dalam sejarah perkembangan fikih Islam menempati tempat tersendiri dikarenakan posisinya dalam pembidangan ilmu. Apakah dia muhaddis atau hanya seorang fikih saja. Kebijakan melarang pencatatan fatwa-fatwanya mengakibatkan kurangnya berkembang dalam mazhab fikihnya. Hukum Islam yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hambal yaitu dari nas Al-Quran dan Sunnah, fatwa para sahabat Nabi, fatwa sahabat yang timbul dalam perselisihan di antara mereka. Yang keempat, hadis mursal dan hadis dhaif, dan yang terakhir adalah qiyas. Presentasi saya, semoga apa yang saya sampaikan dari tadi bermanfaat bagi kalian semua. Mohon apabila ada terjadi kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.